segenap hadirin yang ada di ruang jamuan serta seluruh Bapak Camat, Lurah, Kepala Desa yang hadir secara virtual. Pertama-tama tak lupa malah selalu kita panjatkan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penanganan pekerja migran Indonesia yang dulu mungkin TKI sekarang jadi pekerja migran Indonesia. Langsung saja supaya untuk menyingkat waktu, maksud tujuan langsung. Adapun rulingnya pendahuluan kondisi wilayah, kemudian pelaksanaan penanganan pekerja migran Indonesia, hal-hal menonjol penutup. Terkait adapun untuk kondisi wilayah, kita sekarang sedang melaksanakan PPKM Mikro terkait dengan pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Magetan yang sudah berjalan, walaupun selama ini kita sudah bisa merasakan terjadi penurunan, tetapi saya berpesan kepada seluruh rekan-rekan yang ada di wilayah selalu tetap bersinergi dalam meningkatkan protokol kesehatan. Adapun latar belakang pelaksanaan penanganan pekerja migran Indonesia ini dengan latar belakang bahwa terjadi peningkatan penyebaran virus SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2 yang varian baru yaitu B117, D614G, dan P1. Jadi ini sudah bermutasi, virusnya bermutasi. Ada 6 varian virus baru, ya kan, sudah bermutasi terus. Ini sudah berkembang terutama di India. Ini saya sampaikan karena kalau kita lihat berita, mungkin rekan-rekan semuanya bisa melihat, buka di Google atau di berita yang sekarang online. Sungguh kita miris kalau melihat India. India itu 1 jam saja 117 yang meninggal. 1 hari kemarin tembus rekor 300.000 meninggal. Ini kan karena adanya varian baru ini. Ini pengalamannya karena sudah ada vaksin, kemudian terlena, tidak meningkatkan protokol kesehatan, kegiatan agama bebas. Jadi dari terjadinya kejadian itu atau merebaknya virus itu penyebarannya karena di Sungai Gangga. Jadi mandi bersama-sama tanpa menerapkan protokol kesehatan. Ini yang terjadi, makanya kita sekarang bisa melihat dan mungkin dari pemerintah India pun tidak ada istilahnya ketegasan dalam meningkatkan atau menegakkan protokol kesehatan. Sehingga pemerintah Indonesia dalam ini menyikapi supaya ada langkah-langkah dengan akan adanya kedatangan pekerja migran Indonesia atau TKI. Sedangkan di wilayah Kabupaten Magetan ini yang berpotensi pulang dalam hitungan laporan dari Disnaker atau yang data yang tercatat yang berpotensi pulang sekitar 755. Oh, di sini ya. Nah, jadi kalau daftar di yang terdaftar di Magetan seluruhnya jumlahnya 3.302. Untuk yang
diperkirakan berpotensi pulang, itu ada 755 orang. Itu dilihat dari masa kerja kontrak 2 tahun yang habis. Jadi berangkat 2019, 2021 selesai. Jadi diperkirakan yang akan kembali ke Indonesia atau kembali ke Magetan, Kabupaten Magetan ada sekitar 755 orang. Terkait dengan dasar hukum, ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor M-7/HK04/4/2021 tentang pembatasan kegiatan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah bagi pekerja buruh dan pekerja migran Indonesia. Dalam upaya pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Yang kedua, Surat Satgas COVID-19 nomor 8 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. 3. Surat Gubernur Jawa Timur nomor 440/6599/102 5/2021 tentang pemulangan pekerja migran Indonesia di Jawa Timur. Adapun perincian penyebaran pekerja migran per kecamatan sesuai dengan periode Januari sampai dengan April tahun 2021, ini bisa kita lihat. Jadi mulai dari Kecamatan Magetan, Panean, Sidoarjo, Pelausan, Poncol, Parang, Lembian, Ngunturanati, Takran, Kawedanan, Bendo, Maospati, Barat, Kartoharjo, Karangrejo, Karas, Sukomoro, Ngariboyo, total 755 orang. Jadi ini pembagian kerjanya dari pekerja migran Indonesia. Jadi pekerja migran ini TKI adalah pahlawan dewisanya negara kita. Jadi ini disampaikan betul-betul perlu disiapkan, dipersiapkan, kita bahas, kita ulas. Ini mulai dari Bahrain, Brunei Darussalam, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, PNG, Saudi, Singapura, Taiwan. Ini 755 orang. Walaupun tidak ada India, tapi ini kan mengantisipasi karena virus itu sudah mulai mendekat di wilayah sekitar kita. Jadi antisipasinya seperti itu. Jadi mulai dari penerapan protokol kesehatan tentang perjalanan internasional sampai dengan masuk ke Indonesia. Untuk pembagian PMI berdasarkan jenis kelamin, jadi untuk laki-laki 153, perempuan 602. Jadi total 755 itu dari yang berpotensi pulang. Kemudian ini masa jadi dari pendidikan, tingkat pendidikannya bisa kita lihat. Kemudian lanjut, ini berdasarkan pekerjaan. Nah, ini untuk prosedur penanganan kedatangan PMI. Ini sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang perjalanan internasional. Kalau sudah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan pemerintah, mulai dari pelaksanaan screening sebelum masuk bandara, kemudian karantina, baru setelah dinyatakan lolos dari screening dan melaksanakan karantina, baru bisa melaksanakan perjalanan. Sesampai di Indonesia pun seperti itu. Baik turun di Jakarta, di Soekarno-Hatta, maupun di Bandara Juanda. Jadi melaksanakan verifikasi atau pengecekan dari hasil PCR atau screening dari negara asal, kemudian dilaksanakan swab ulang. Setelah hasilnya negatif, baru dikarantina di asrama haji 2 hari. Kalau positif, dirawat di rumah sakit rujukan. Tapi yang sudah kembali ini yang sudah, karena sudah ada 7 orang sudah kembali, ada yang
belum dinyatakan negatif pun sudah sampai Magetan. Nah, ini yang sudah terjadi, tapi saya sampaikan kepada seluruh kepala desa, kepada Bapak Lurah, Pak Camat, supaya antisipasi melaksanakan isolasi mandiri di tempat yang sudah disiapkan. Jadi di tiap-tiap desa sudah ada tempat isolasi khusus untuk yang melaksanakan karantina dimanfaatkan. Kemudian diperhatikan kebutuhannya. Nah, ini kerja kita sama-sama. Ini setelah yang negatif karantina, melaksanakan karantina di asrama haji 2 hari, ini baru nanti dari tim kabupaten akan menjemput ke Surabaya. Kemudian di kabupaten pun akan melaksanakan karantina selama 3 hari, kemudian dilaksanakan swab kedua setelah 5 hari. Baru setelah itu, kalau memang hasilnya positif, berarti dirawat sesuai dengan kriteria. Kalau memang istilahnya mungkin ada gejala, ya berarti harus perawatan khusus di Saitiman. Kalau tidak ada, mungkin di Vaskus yang sudah disiapkan. Kalau negatif, berarti melaksanakan karantina mandiri di rumah masing-masing. Ini untuk tugas tingkat kabupaten. Jadi mulai yang pertama ini saya uraikan, menjemput dari rumah karantina Asrama Haji Surabaya. Ini OPD yang bertugas mulai dari Disub, Dinkes, BPBD, Disnaker. Kemudian yang kedua, menyiapkan rumah karantina dari Dinkes dan BPBD. Menyiapkan logistik selama karantina BPBD. Kemudian 4, melakukan swab dari Dinkes. 5, pemulangan ke rumah masing-masing. Apabila sudah dinyatakan negatif, ini dari kecamatan, kelurahan maupun dari desa. Dirujuk ke fasilitas khusus, ini dari Dinkes, pemantauan melalui Puskesmas, Dinkes, data PMI, ini dari Disnaker dan Dinkes. Kemudian yang ke-9, mendirikan posko Satgas Penanganan PMI, ini seluruh OPD terkait, menyiapkan aparat keamanan di lokasi karantina dari TNI Polri dan Satpol PP, mengeluarkan surat keterangan sehat dan bebas COVID-19 dari Dinkes dan Satgas COVID-19. Adapun tugas tingkat kecamatan, yang pertama, mengkoordinasikan dengan desa dan keluarga terkait fasilitas karantina yang disiapkan. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan keluarga terkait penjemputan PMI yang sudah dinyatakan negatif. Yang ketiga, memantau PMI bersama Satgas COVID-19 selama masa karantina. Ini tertulisnya 14 hari. Nanti akan menyesuaikan apabila dilaksanakan sudah sehat, bisa menyesuaikan. Kemudian ada pun tugas tingkat desa atau tingkat kelurahan. Yang pertama, menyiapkan rumah karantina tingkat desa. Ini sudah ada di tiap-tiap desa, kita melaksanakan PPKM Mikro, sudah ada, sudah saya cek, baik dari pemerintah, kita istilahnya bersama-sama dengan Satgas COVID melaksanakan PPKM Mikro ini sudah disiapkan. Mulai dari tempat karantina sampai posko dan sebagainya sudah ada. Jadi kita manfaatkan yang sudah ada, kita berdayakan, kita optimalkan. Yang kedua, memantau pekerja migran di desa atau kelurahan masing-masing. Yang ketiga, melaporkan perkembangan tentang pekerja migran Indonesia. Adapun struktur organisasi di tingkat kabupaten, untuk Ketua Satgas saya sendiri, untuk Wakil Ketua Satgas 1 Bapak Kapolres, Wakil Ketua Satgas 2 Bapak Sekda. Adapun Bapak Bupati Magetan sebagai penasehat dengan Bapak Ketua DPR Magetan. Untuk subdata informasi dari unsur, jadi ada unsur Kodim, Polres, Dinkes, Disnaker. Kemudian sub akomodasi karantina, unsur Kodim, Polri, BPBD, Satpol PP, unsur PMD. Sub kesehatan, unsur Kodim, Polri, Dinkes. Sub transportasi, unsur Kodim, Polri, Disub. Untuk sub logistik dari unsur Kodim, Polri, dan BPBD.
Adapun perkembangan pemantauan kedatangan PMI yang sudah kembali, ini yang sudah kembali di Magetan. Jadi berita sudah rame, tapi pekerja migran kita sudah sampai rumah. Ini mungkin Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah yang warganya sudah kembali dari luar negeri, ya kan, sebagai pekerja migran, tolong betul-betul dipantau. Ini datanya yang sudah masuk. Yang pertama dari Dusun Pelempah, Desa Patihan, Karangrejo, Magetan. Ini hasil PCR Pelabuhan kelas 1 Surabaya dengan hasil negatif. Kemudian untuk sementara melaksanakan isolasi mandiri dan dalam pengawasan Puskesmas. Kemudian yang kedua, Saudara Murdiono. Nah, ini laporan yang diterima awal kemarin di pelabuhan hasil belum keluar, tapi untuk yang bersangkutan sudah sampai di Panean. Ini tolong nanti Puskesmas Panean dari Bapak Camat, Kepala Desa, Kepala Kelurahan, tolong dicek hasilnya negatif atau positif, segera dilaporkan supaya tidak salah langkah. Kemudian yang ketiga, Saudari Sulis Setiawati, Lembean, ini juga hasilnya juga belum keluar, hasil PCR di pelabuhan. Ini juga tolong untuk aparat terkait dari tingkat desa sampai dengan kecamatan untuk dicek, termasuk dari Puskesmas. Yang keempat, dari Hartati, ini sudah keluar hasil tes web PCR di pelabuhan kelas 1 dengan hasil negatif. Kemudian melaksanakan isolasi mandiri dan dalam pengawasan Puskesmas Kartoharjo. Kemudian yang kelima, Saudara Irfan Nur Rohman, Lembean. Hasil negatif melaksanakan isolasi mandiri, kemudian dalam pengawasan Puskesmas Lembean. Kemudian Saudara Sony Indarto, Karangsono Barat. Ini hasil negatif isolasi mandiri dalam pengawasan Puskesmas Barat. Kemudian yang ketujuh, Gunarto Sugeng. Ini hasil negatif melaksanakan isolasi mandiri. Ini Kecamatan Parang. Adapun langkah-langkah atau kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu mulai dari pendataan pengecekan, jadi ini yang sudah dilaksanakan. Tolong nanti untuk dari tingkat desa, dari Pak Lurah, Bapak Kepala Desa, termasuk Bapak Camat yang di wilayah yang sudah ada anggotanya, tolong betul-betul diperhatikan yang sudah ada. Kalau memang yang belum ini merupakan tugas tanggung jawab dari Satgas PMI, supaya tadi yang sudah saya sampaikan, antisipasi, jangan sampai nanti kita ada virus yang sudah bermutasi ini, mungkin nanti kalau lebih jelasnya dari Dinkes nanti yang akan menyampaikan. Kita kemarin mendengarkan paparan mutasi virus ini sungguh-sungguh luar biasa, contohnya sudah ada. Jadi India, satu hari sampai dengan 300.000 orang meninggal. Jadi per jamnya kemarin sampai 117 meninggal. Jadi sungguh-sungguh luar biasa. Ini bukan yang positif, tapi meninggal dunia. Jadi jangan sampai nanti, karena ini saya sampaikan seperti ini, supaya kita semua bisa mengerti, bisa memahami. Kenapa? Bukan masalah kita menerima PMI ini ribet, bukan. Tidak. Rekan-rekan kita yang bekerja di luar negeri ini sungguh-sungguh luar biasa. Ini pejuang-pejuang devisa yang harus betul-betul diperhatikan, mulai dari kepulangannya kita jemput, terus istilahnya mungkin disiapkan tempat karantina, karena ini situasinya kita dalam situasi pandemi COVID-19, kemudian ada varian baru, mutasi virus baru, jadi harus perlu kita antisipasi, kita cegah. Nah, ini saya sampaikan, saya tekankan kepada yang
di wilayah, mulai dari kepala desa, Pak Lurah, Pak Camat, yang didukung oleh para Babinsa, Babin Kantipmas, Kapolsek, Pak Dandramil, supaya sama-sama bersinergi kita. Jadi supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dengan adanya nanti berkembang ada varian baru. Kemudian dipunyai terbaru. Oh, kakak ngerti. Kakak ini untuk hal-hal yang menonjol, ini mungkin di wilayah bahasanya kurang sarana dan prasarana, kemudian keterbatasan jumlah babinsa dihadapkan dengan kondisi lapangan ini, kita sama-sama mungkin sudah ada PPKM mikro, kita laksanakan itu, kita berdayakan, kita maksimalkan. Jadi kita maksimalkan yang sudah ada, PPKM mikro sudah dilaksanakan, kita laksanakan double, kita tugas tanggung jawabnya kita double, kita rangkap juga sekalian untuk menerima kemudian menangani pekerja migran yang akan kembali ke wilayah Magetan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan supaya ini menjadikan pemahaman untuk kita semua, menjadi pengetahuan. Ini dalam rangka menyambut rekan-rekan kita yang kembali dari luar negeri sebagai pahlawan-pahlawan devisa negara dalam situasi wabah atau pandemi COVID-19 ini, dengan ada latar belakang mutasi virus baru yang berasal dari luar negeri, antisipasinya seperti itu. Jadi ini saya sampaikan, kami laporkan kepada Bapak Bupati, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai dan Satgas Penanganan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Magetan, supaya dapat kita laksanakan bersama-sama, saling bersinergi, supaya dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tetap menjaga Magetan yang sekarang ini sudah mulai menurun tingkat penyebaran COVID-nya, supaya tetap lebih menurun. Kita tetap melaksanakan kegiatan ibadah, puasa, ya kan, kita udah mau mendekati Hari Raya Idul Fitri dengan khusyuk, tanpa dengan ditambah lagi keribetan masalah pekerja migran Indonesia. Jadi kita siapkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sama-sama, mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan nanti sampai di desa. Ini merupakan tugas kita semua. Tadi mungkin sudah disampaikan, sudah terbaca di slide, bisa dilihat jadi apa langkah-langkah yang dilaksanakan mulai dari desa, kelurahan, sampai ke dengan kecamatan, sampai dengan tugas kabupaten. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Jadi disampaikan terima kasih kepada Komandan Kodim 0804 Magetan yang telah berkenan memberikan paparan terkait penanganan PMI asal Kabupaten Magetan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita pada sesi tanya jawab pada rapat siang hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan, kritik maupun saran dipersilakan. Di awal tadi sudah kita sampaikan untuk antisipasi kendala jaringan dan lain-lain, pertanyaan bisa melalui chat room. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dandim terkait penanganan yang benar seperti apa, prosedurnya seperti apa, fasilitasnya bagaimana sudah dijelaskan. Jadi kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk jika ada permasalahan di masyarakat bisa ditanyakan, ataupun isu-isu yang berkembang di masyarakat saat ini bisa ditanyakan langsung melalui chat. Mungkin bisa dibantu, sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Saya nambahin sedikit ya. Siap, Bu. Saya sebelum sambil menunggu chatting ya, siapa yang tanya silakan. Jadi begini,
Terima kasih Mas Dandim. Kemarin 2 hari yang lalu kita Zoom meeting dengan Karena COVID itu. di Jawa Timur ini PMI yang pulang, yang diberikan pulang itu sekitar 13.000 lah, tidak salah ya, 13.000 orang. Kalau itu dibebankan kepada provinsi tentu berat, ya berat. Oleh sebab itu bagi yang pekerja migran yang datang, kemudian yang positif langsung kemudian diisolasi di provinsi, gitu. Jadi tidak pulang. Nah, bagi yang di swab di bandara kemudian negatif, itu kewajiban kabupaten masing-masing seluruh Jawa Timur itu untuk menjemput warganya dibawa ke daerah masing-masing. Bagi yang bersangkutan pulang ke daerah masing-masing itu wajib hukumnya melakukan isolasi walaupun dinyatakan negatif di bandara. Jadi PMI yang dari negara masing-masing negara asal bekerja itu di sana sudah di swab juga negatif. Swab negatif itu kan pada saat itu, kemudian setelah perjalanan kan mungkin saja tertular. Oleh sebab itulah kemudian di bandara juga di swab lagi. Kalau hasilnya positif langsung dirawat di provinsi. Kalau hasilnya negatif itu dijemput ya oleh kabupaten. Nah, bagi ya yang kemudian pulang itu di desa kan ada tempat isolasi. Bagi yang ada tempat isolasinya di desa, silahkan ada di desa ya. Namun kemudian kalau ada yang bersangkutan menghendaki di kabupaten, kabupaten juga menyiapkan tempat isolasi. Tapi tempat isolasinya di kabupaten kan juga jumlahnya terbatas ya kalau itu bersamaan. Karena kita berharap yang bersangkutan isolasi itu 3 hari. Setelah 3 hari di kabupaten di tempat masing-masing itu kemudian di swab. Kalau hasilnya negatif, nah baru kemudian yang bersangkutan sudah bisa bebas beraktivitas seperti biasa. Hal ini yang menjadi perhatian kepada Bapak Kepala Desa, Mas Camat, masing-masing untuk memahami ini, kemudian menyampaikan kepada PMI yang kebetulan warga panjenengan semua di Pak Lurah, kemudian Pak Kades. Ya. Kalau kemudian pertanyaan ya, mumpung belum ada yang tanya, gimana Pak kalau isolasi mandiri? Panjenengan kepala desa yang melihat memungkinkan yang bersangkutan rumahnya, yang bersangkutan untuk bisa melakukan isolasi mandiri, yang bersangkutan diperkenankan. Tapi panjenengan bertanggung jawab untuk yang bersangkutan betul-betul mentaati protokol kesehatan. Nanti hari ketiga, nanti petugas puskesmas akan melakukan swab. Begitu saya kira. Sehingga nantinya beban itu kalau kemudian dipikul bersama-sama, saya yakinnya menjadi tidak berat. Ya. Kalau 755 tadi dibebankan sama semua di kabupaten juga secara bersama-sama juga kabupaten akan berat. Nah, oleh sebab itulah kemudian kalau ini dilakukan gotong royong, bekerja sama, ini akan meringankan semuanya, melindungi rakyat kita, melindungi masyarakat panjenengan, masyarakat Magetan semuanya. Sehingga seperti sampaikan oleh Mas Dandim tadi, yang nantinya yang bersangkutan bisa melakukan prokes, kemudian mentaati sesuai dengan anjuran pemerintah, dan virus yang bermutasi luar biasa ini tidak segera menyebar di Indonesia, khususnya di Magetan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan menjadi jelas. Ya, kalaupun masih ada pertanyaan, monggo, ya, monggo disilahkan. Oke, baik. Oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin, baik yang hadir di ruang jamuan maupun yang hadir secara virtual.
Jika ada pertanyaan tadi dari pemaparan Bapak Dandim, ada yang kurang jelas bisa ditanyakan terkait penanganan PMI seperti apa, fasilitas karantina seperti apa, bisa ditanyakan langsung melalui chatroom. Mohon izin, apakah sudah ada pertanyaan dari chatroom? Oke, kami persilakan kembali, Bapak Ibu, silahkan dimanfaatkan chatroom. Jadi jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Dari pemaparan tadi, bila mana ada yang kurang jelas atau seperti apa, baik isu-isu yang berkembang saat ini di masyarakat bisa juga ditanyakan. Kita dulu. Oke, nanti ya Mbak. Karyawannya kan rata pekerjaan. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, berarti insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi sudah jelas. Dan mohon izin untuk materi pemaparan dari Pak Dandim, insya Allah akan di-share di chat. Jadi nanti silakan diunduh di chat Zoom ini, materinya sudah di-share di situ. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara Rapat Koordinasi Rencana Kepulangan Pekerja Migran Indonesia dan Warga Negara Indonesia asal Kabupaten Magetan dari luar negeri yang telah kita ikuti bersama. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan partisipasinya kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Salam sehat untuk kita semua dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Akhirnya, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.